Program kerjanya juga cukup bagus Ya. untuk pengembangan UMKM ya. Ya. Selain juga membina juga para saudagarnya ini kan gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ISMI, kembali lagi kita di rubrik Bincang ISMI. Nah, kali ini saya mau lakukan bincang-bincang dengan narasumber yang dari Pulau Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Selatan. Ya. Nah, di sini saya berhadapan dengan Bapak Toto Dewanto, begitu ya? Betul. Nah, itu udah nama lengkap, Pak ya? Iya. Oke, Pak Toto Dewanto. Beliau ini senior saya karena dulu sempat sekolahnya di tempat yang sama. Iya, betul. Tapi baru ketemu sekarang, baru kenalan sekarang juga. Baik, kita mulai ya Pak ya. Baik, siap. Tapi ngomong-ngomong sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Kemarin katanya ada cerita-cerita seru perjalanan menuju ke sini Pak. Itu dia. Jadi kami harus berjuang. Kalau dibilang berjuang ya. Iya. Jadi kemarin kita dari Banjarmasin karena tidak ada flight langsung ke Bandung. Iya. Kita flight lewat Surabaya. Terus kemudian dari Surabaya ke Bandung. Jadi kemarin dari Surabaya itu kita pesawat jam 13. Nah, sebenarnya sudah hampir mendarat di Bandung, cuman karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, kan hujan tinggi, kemudian angin kencang, akhirnya sama pilotnya kan muter dulu di atas Bandung ini selama kurang lebih 1 jam. Iya. Nah, kemudian karena ternyata masih belum juga ada perubahan, akhirnya sama pilot diputuskan untuk kembali lagi ke Surabaya. Sampai di Surabaya kita tidak boleh turun, harus tetap di pesawat karena mereka mau ngisi bahan BBM bakar. ya, afternya kurang lebih 15 menit lah disampaikan begitu. Dan baru kita berangkat lagi menuju Bandung. Jadi kita perjalanan kurang lebih 6-7 jam lah itu di pesawat. Luar biasa ya. Untuk Jadi udah muter-muter di Bandung tapi nggak boleh turun. Iya. Balik lagi ke tempat asal. Iya. Demi Pak ini. Iya, demi ISMI kita tetap harus berkomitmen bisa ikut hadir di dalam acara Munas ini begitu. Ya. Ini Pak Ketua Orwil Kalimantan Selatan ini contoh juga ini, panutan ini. Tapi sempat berdebar dilawan Pak ya. Iya, di dalam pesawat istighfar terus. Karena kita nggak tahu kan, ini kan kenapa harus balik lagi ke Surabaya? Kita takut BBM-nya habis tengah jalan kan, repot juga gitu. Ternyata alhamdulillah kita bisa mendarat di Surabaya, dan juga di Surabaya rupanya habis hujan juga gitu. Jadi sempat mendung di atas itu, cuman karena habis hujan bisa mendarat dengan lancar gitu. Tapi bagaimana Pak suasana di sini? Alhamdulillah ya, sejuk, kondisi di sini sejuk dan ya disambut dengan hujan juga kan ya. Mulai kemarin, hari ini juga hujan begitu. Jadi yang ikutan ke sini berapa? Kemarin kita satu rombongan ada 6 orang dari Kalsel, yang 3 kita lewat dari Surabaya, yang 3 lewat Jakarta gitu. Oh, oke. Ya, kemarin kita nggak tahu kan mana yang duluan. Soalnya kemarin kita khawatir lewat Jakarta kan macet juga. Biasanya kan Jumat, Sabtu, Minggu tuh banyak orang dari Jakarta liburan wisata ke Bandung gitu. Makanya ya siapa yang duluan sampai ya untuk lapor ke panitia kan gitu. Ya. Pak Toto, kalau ISMI Kalimantan Selatan ini sejak tahun berapa? Kalau kita berdasarkan SK itu dikeluarkan tanggal 25 November 2019 gitu. Jadi kemarin kita dilantik di Anyer, di Marbella Anyer. Oh, Marbella juga. Ya, di Anyer. Dan kemudian sempat beberapa kali kita ikut, ada yang di Bali, kemudian di Aceh. Dan kemudian juga kemarin sempat kita ikut pelantikan DPD Orwil Kalbar. Berapa bulan yang lalu lah gitu. Ya. Nah, kalau perkembangan anggotanya udah banyak juga sekarang? Kalau anggota kita itu tercatat memang kurang lebih 20-30an orang lah itu. Ya, memang masih belum banyak karena terus terang mereka kebanyakan masih belum familiar dengan ISMI ini gitu. Jadi nanti kita juga mungkin berharap juga nanti satu saat kita bikin acara di Kalsel juga begitu, biar mereka tahu. Kan biasanya orang karena tak kenal itu mau ikut bergabung itu agak segan-segan juga gitu. Padahal suka ada yang
blesetin, Pak. Ya. ISMI itu ikatan suami mencintai istri. Wah, itu kalau itu luar biasa itu. Tapi ini adalah ikatan Asal jangan saudara. jangan istri tetangga ya. Nggak boleh. Nggak boleh itu. Itu tidak halal. Ya. Baik. Nah ini Sobat ISMI yang ada di Kalimantan Selatan khususnya. Setelah acara ini, setelah nonton video ini, berarti bisa berpikir, ikut-ikut di organisasi ini, berjuang bersama, berkembang bersama, kurang lebih gitu. Nah, biar menyemangati, kira-kira pengalaman pribadi nih, secara pengalaman pribadi, apa sih arti atau nilai organisasi ini menurut Pak Toto? Saya melihat gini, ISMI ini kan cukup banyak punya jaringan di daerah ya. Dan Oke, kemudian berarti juga poin satu networking. Networkingnya cukup kuat begitu, dan punya akses ke pemerintahan pusat maupun di daerah-daerah. Dan kita lihat program kerjanya juga cukup bagus untuk pengembangan UMKM ya. Selain juga membina juga para saudagarnya ini kan gitu. Nah, kemarin poin kedua udah dapat tadi sebenarnya, ISMI ini sarana pendampingan. Ya, betul. Jadi kita berharap juga nanti di Kalsel itu bisa berkembang juga, rekan-rekan saudagar di Kalsel bisa ikut bergabung bersama kita untuk bagaimana kita bisa memajukan UMKM maupun bisnis yang ada di Kalimantan Selatan. Kalau di Kalsel kan biasanya terkenal dengan batu bara sama kelapa sawit. Kebetulan saya salah satu pembina GAPKI, Gabungan Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kalsel juga. Tadinya sempat jadi ketua periode 2016 sampai 2019. Sebelumnya, terus kemudian periode ini 2019 sampai 2024 jadi sebagai pembina. Gitu. Nah, mungkin kalau masih ada yang ragu-ragu, oh saya tidak besar, saya masih kecil, nggak usah ragu-ragu, karena di sini semua tingkatan usaha tuh kita bisa bergabung di ISMI begitu. Sesuai tagline-nya. Jadi sukses berkah bersama. Ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, kalau berarti kemarin datang terlambat. Jadi saya sampai sini jam 9 malam sudah mungkin hampir selesai acara. Itu yang tadi saya bilang, contoh semangatnya yang luar biasa. Nah, kalau bicara harapan, kira-kira harapan apa yang ke depan pengen ISMI ini menjadi apa, kurang lebih gitu? Ya, kemarin kita sudah mendiskusikan, jadi kegiatan program yang sudah dianukan itu adalah antara lain lumbung kambing dan domba ya. Kemarin kita sempat juga bicara sama wakil ketua Lukado yang mengenai itu, mengenai Lukado. Jadi kita waktu itu malah diskusinya pas saat pelantikan ISMI Kalbar. Dan kemudian kemarin sudah ditindaklanjuti di Jawa Tengah kan, dan rencana kita sih berharap Lukado ini memang betul-betul bisa kita kembangkan bersama, karena kalau di Kalsel untuk cari lahan, insya Allah mau berapa ribu hektar aja kita bisa dapatkan. Tinggal bagaimana mengembangkan. Terus terang kan kita juga bukan ahlinya di bidang ternak ya. Kemarin saya sama Bu Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, kebetulan itu dijadikan satu. Kita juga sudah mendiskusikan untuk bagaimana kita mengembangkan integrasi sawit dan sapi. Dan ini kan bisa juga kita masukkan juga yang Lukado ini integrasi dengan sawit sapi juga begitu. Karena memang biasanya di sawit itu kan jarak tanam cukup jauh. Itu diantara sela-selanya itu bisa dibikin kandang kambing atau kandang sapi gitu. Ya, kalau terkait dengan tema Rakornas kali ini Pak, kira-kira ada ide apa bahwa temanya kan membangun ekonomi umat melalui teknologi? Betul. Nah, teknologi ini sebenarnya sudah dipaparkan juga pada saat kita acara di Aceh ya. Silabis Aceh kita sempat bincang sama Pak Muklis Bahrani. Ke depan kan kita akan membuat industri kampung-kampung industri di hampir seluruh Indonesia begitu. Kita nanti OVOI ya. One Village One Industry.
Jadi kita ingin supaya nanti di desa-desa itu tergantung potensinya apa ya. Apakah di situ ada buah-buahan, ada apa? Ada rempah-rempah atau sawit juga bisa. Nanti kita coba di masing-masing desa ini bisa dibikinkan industri skala kecilnya yang bisa dikelola oleh masyarakat desa. Nah, kemudian nanti di tingkat selanjutnya mereka hanya menyediakan produk setengah jadinya lah gitu. Nanti di tingkat kabupaten atau provinsi kita bisa gabungkan mereka itu untuk bagaimana kita bikin industri pengolahan yang dari produk setengah jadi ini menjadi produk yang lebih tinggi lagi anunya gitu, yang bisa diserap oleh industri. Nanti kan dikoordinasi oleh pihak MPP ya atau pusat SMI pusat begitu. Dan tadi dari diskusi kita nampaknya itu bukan sesuatu yang tidak bisa begitu. Jadi tadi pagi juga kita sempat diskusi dengan Pak Yazid, Ketua ISMI Jateng. Beliau kan juga punya BMT ya, BMT yang nanti mungkin kita akan menjalin kerjasama. Nanti beliau rencana Januari ini mau masuk ke Kalsel. Kita coba matangkan ini bagaimana program Lukado ini bisa kita kembangkan, berikut juga industri-industri lain yang bisa mengolah potensi yang ada di desa-desa. Di Kalsel sebenarnya banyak, selain tadi sawit sama sapi dan kambing komba juga. Perikanan nggak ada? Perikanan banyak, perikanan sangat besar sekali, baik yang tambak. Di sana ikan patin, ikan nila, ikan lele, cukup banyak berkembang begitu. Cuman malah kemarin ada beberapa saya dapat informasi dari petambak ini mereka kesulitan pasar begitu. Sementara di anggota ISMI kita ini kan sebenarnya banyak juga yang membutuhkan suplai dari itu tadi. Makanya ini sebenarnya bisa peluang untuk kita bisa menjalin kerjasama untuk bisa jadi pemasok untuk industri-industri yang sudah dimiliki oleh anggota-anggota ISMI juga begitu. Atau kita juga bisa mengolahnya di sana, kemudian nanti yang kita kirim adalah produk yang setengah jadi. Misalnya dari katakanlah tadi patin kan kita bisa olah menjadi file, kemudian atau kita olah menjadi yang sudah siap untuk dimakan, kan bisa juga dimasak untuk dimakan begitu. Dan ini potensi di sana kalau kemarin kita tanya dari teman-teman di sana bisa supply sekitar 100 ton per hari untuk ikan patinnya saja, belum lagi nanti nila, lele, dan ikan laut. Yang kalau ikan laut ini memang di wilayah Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru itu kan memang daerah pesisir ya. Mereka banyak untuk ikan itu begitu, ikan lautnya. Berarti tadi kalau kita ngomongin apa arti dari ISMI buat anggotanya, jadi kita dapat yang pertama adalah networking berkembang. Nah, yang kedua adalah tadi ada pendampingan dalam proses memulai. Nah, yang ketiga tadi yang saya tangkap, hanya memulai, mengembangkan juga kan begitu. Ya, memulai dan mengembangkan. Yang ketiga tadi yang saya tangkap adalah menaikkan nilai tambah. Ada industri pengolahan supaya ada nilai tambah dari. Nah, yang terakhir tadi adalah membuka peluang market pasar. Itu ya. Betul. Ya. Juga di Kalsel ada juga rempah-rempah kayak jahe, kunyit, kayu manis. Oh, ada juga banyak di sana. Kemudian kakao, kopi, kelapa. Itu kan gula aren juga yang mungkin di daerah lain tidak banyak itu yang punya gitu. Tinggal bagaimana kita meningkatkan mutu mereka, kemudian juga membantu memasarkan karena itu kan produk-produk yang bisa kita jual juga ke dunia ke luar negeri ya. Kita ekspor. Gitu. Lagi tren juga rempah-rempah. Oke, Pak. Nah, kalau pesan-pesan kira-kira apa, Pak, buat sobat ISMI di Kalimantan Selatan? Ya, kami menghimbau teman-teman saudagar ini tidak berarti saudagar itu harus pengusaha besar ya. Tadi kita sempat singgung juga bahwa namanya saudagar itu ya UMKM pun kita anggap juga sebagai saudagar. Jangan ragu-ragu untuk bergabung dengan kita. Bagaimana kita bisa berkolaborasi, saling mengisi supaya kita juga bisa berkembang bersama. Dan bisa memanfaatkan potensi kita yang ada di masing-masing daerah ini untuk membentuk jaringan dan lebih memperkuat posisi tawar kita juga begitu.
kadang-kadang kan kalau kita main sendiri, posisi tawar kita dibandingkan pihak lain akan lebih lemah begitu. Nah, saya bilang tadi kayak kami di Gapi itu kan kami juga meningkatkan posisi tawar kami untuk bisa berhadapan dengan pemerintah, dengan pihak buyer, terutama LSM yang selama ini kan selalu memberikan black campaign mengenai sawit ya. Kita tanggulangi dengan bagaimana kita bersatu melalui Gapi tadi begitu. Dan ini saya yakin kalau ISMI juga bisa kita satukan, potensinya luar biasa begitu. Kita tahu bahwa Muslim di Indonesia itu cukup besar, 80%. Nah, kalau ini kita bisa bergabung menyatukan semua potensi kita yang ada, wah itu sangat dahsyat lagi. Iya. Gitu. Setidaknya kita harusnya bisa menjadi komunitas yang besar di Indonesia. Betul. Oke, nggak terasa ini kita cukup panjang lebar Pak, tapi rasanya kurang Pak ya. Waktunya kurang ya. Next time kita. Kayaknya bisa juga nih kita main ke Banjarmasin. Kapan ada waktu silakan bermain merasakan ikan patin bakar dalam bambu ya. Tapi langsung di sana. Iya. Kan kita rasain di sini. Di sana yang khas kan ikan patin bakar, kemudian soto Banjar. Oh iya, soto Banjar di sana juga cukup terkenal gitu. Ya. Baik. Ayo ikutan gabung ke ISMI, gitu ya. Buat teman-teman di Kalimantan Selatan yang belum gabung, nggak usah ragu-ragu, nggak usah malu-malu. Oke, kita mulai bersama-sama. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Dan Sobat ISMI di Kalimantan Selatan atau dari Sabang sampai Merauke, jangan lupa untuk terus subscribe. Dan kalau diskusi kita ini menarik, jangan lupa like, pasang jempolnya, dan di-share. Dan kalau bermanfaat, share juga ke teman-teman, sahabat, atau saudara Anda. Siap. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di Bincang ISMI berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.